Halo teman-teman, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan video tugas berita di Blok M Plaza 2. Nah, sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri dulu. Saya Muhammad Gamal Nindal Pasaribu, absen 14. Saya Zulfan Daris, absen terakhir. Saya Muhammad Zubian Fadilasya dari absen 13. Saya Devina Farani dari absen 4. Saya Salwa Rahma dari absen 22. Oke, selamat menyaksikan. Dadah. Halo semuanya, bersama saya Gamel. Saya ingin menyampaikan bahwa sejumlah kios UMKM di Jakarta Selatan, tepatnya di Blok M, terlihat kosong dan ditinggalkan oleh para pemiliknya. Hal fenomena ini terjadi karena UMKM yang sebelumnya berjualan di sini mengaku tidak sanggup untuk membayar tagihan sewa di sini. Kondisi ini semakin nyata sejak 2 tahun terakhir. Kondisinya itu pada 2025 ini puncaknya. Fenomena ini terjadi di Blok M, salah satu pusat perdagangan di Jakarta Selatan. Alasan utama ditinggalkannya kios karena biaya sewa tiap tahunnya melonjak tinggi dan para pemilik mengaku tidak kuat untuk membayar kios tersebut. Akibatnya banyak kios yang ditinggalkan oleh para penyewa di sini. Bisa kita lihat banyak sekali kios-kios yang tutup di sini. Oke. Halo semuanya, perkenalkan saya Salwa dan saya Devina. Menurut keterangan sejumlah pedagang, biaya sewa yang terus meningkat tidak sebanding dengan penghasilan harian yang mereka peroleh. Sebenarnya, pembeli masih ada, tapi hasil penjualan tidak cukup untuk menutup sewa yang semakin tinggi. Akhirnya, kami harus keluar, ujar Siti Aminah, mantan pedagang aksesoris di Blok M. Beberapa pedagang menyebut kenaikan sewa tidak diiringi oleh peningkatan fasilitas dan juga promosi oleh pengelola. Hal ini membuat UMKM yang modalnya terbatas semakin tertekan. Banyak yang diantara mereka akhirnya mengalihkan usaha ke platform digital atau mencari lokasi lain dengan tarif yang lebih rendah. Oke, dengan saya Daris. Menanggapi kondisi tersebut, pemerintah Kota Jakarta Selatan berjanji akan meninjau kembali kebijakan sewa kios dan mendorong terciptanya skema yang lebih berpihak pada UMKM. Dengan begitu, Blok M diharapkan bisa kembali menjadi ruang hidup bagi usaha kecil, bukan hanya kawasan hiburan dan kuliner. Terima kasih. Teman-teman, nama aku Zubian Fadilasya. Kali ini aku bersama Bapak siapa? Pak Guntur. Pak Guntur. Pak, aku mau nanya nih Pak. Ada 5 pertanyaan tentang kenaikan sewa di Blok M yang bisa digunakan untuk keperluan survei, wawancara, atau diskusi. Yang pertama, apa faktor utama yang menyebabkan kenaikan harga sewa di kawasan Blok M belakangan ini? Kalau masalah kenaikan, saya yang dagang di sini nggak naik. Jujur nggak naik saya. Tapi yang naik itu saya kurang tahu. Kenapa sebabnya naik, kita kurang tahu. Yang kedua, bagaimana dampak kenaikan sewa ini terhadap para pelaku usaha kecil dan menengah di Blok M? Kalau masalah dampak kenaikan tuh, kita masalahnya kurang memahami, soalnya kita nggak pernah naik masalahnya. Itu yang kita meragukan apa tuh naik, saya kok nggak naik gitu. Mungkin juga kita kan punya tempat sendiri, dia mungkin nyewa kali. Tapi sewanya berapa kita nggak tahu. Itu dia masalahnya kali. Yang ketiga Pak, apakah kenaikan sewa di Blok M sebanding dengan peningkatan fasilitas atau jumlah pengunjung? Kalau tergantung pedagangnya ramai ya mungkin sebanding aja ya. Tapi kalau pedagangannya istilahnya yang belanja itu sepi mungkin nggak cocok. Yang keempat, bagaimana respon penyewa terhadap kebijakan kenaikan sewa dari pihak pengelola? Respon kenaikan kan saya bilangin saya nggak naik. Yang naik itu mungkin pindah yang lain ya. Kalau saya nggak naik itu makanya sebenarnya saya nggak ada masalahnya. Itu kita nggak naik gitu deh. Yang terakhir ya Pak, Ya. apakah ada upaya dari pemerintah atau pengelola kawasan untuk menstabilkan harga sewa demi menjaga keberlanjutan usaha di Blok M? Kalau saya rasa pengelola mungkin ada berusaha untuk melanjutkan yang baik supaya orang tuh masuk lagi kembali di sini datang supaya kita ramai lagi. Itu aja harapan. Oke Pak, makasih ya Pak. Ya.
Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.